Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Beberapa minggu terakhir ini kemelut Bahrain dengan Indonesia belum selesai. Kita sementara tinggalkan dulu, kita bahas tim ya Garuda yang ada di Eropa supaya pikiran kita lebih enak dan lebih cerdas. Ya. Jadi perkembangan soal para pemain keturunan yang dilaporkan yang paling dekat ini adalah yaitu Kevin Dick. Jadi salah satu pemain yang menarik perhatian ya, yaitu Kevin Dick baru-baru ini datang ke Jakarta untuk bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Memang secara resmi belum jadi bagian dari timnas, tapi menariknya media-media di Denmark telah memahami jika itu hanya soal waktu. Dan itu juga kenapa saat Kevin kembali bermain untuk tim FC Copenhagen, ia tak lagi dikenalkan dengan bendera Belanda. Sebaliknya, dalam starting line up terbaru saat Copenhagen bermain menghadapi Viborg Club, ia muncul dengan bendera Indonesia di sisi kanannya. Jadi ini membanggakan ya. Dari di sisi fullback kiri itu adalah Kevin Dick dengan bendera Indonesia. Mantap ya. Bermain dengan bendera merah putih untuk pertama kalinya di tim Copenhagen. Jadi Kevin pun tetap tampil dengan sangat baik di laga tersebut. Pemain yang jadi best player tim Copenhagen musim lalu itu tampil kuat di dalam hal bertahan dan juga menyerang ya. Jadi kalau lihat pembacaan permainan menyelamatkan pertahanan Copenhagen dalam momen krusial yang sering dijalankan oleh Kevin. Jadi dia bisa melakukan build up yang sangat baik hingga ikut melakukan penyerangan dengan overlap ke area depan. Ia adalah pemain yang fantastik yang membuat dirinya begitu penting bagi tim Copenhagen ya. Jadi di laga itu sendiri Copenhagen pada akhirnya meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1, di mana Kevin yang bermain penuh 90 menit sukses mendapatkan rating yang terbilang bagus. Ia punya nilai 7,1, di mana dalam laga tersebut pemain 20 tahun ini sukses melepaskan satu tembakan dengan 89% umpan akurat ya. Membuat satu tackle ya. Jadi hal ini memang punya kelas ya, dan dia lakukan satu clearing, 2 divisi action, dan juga 5 recovery ball. Jelas jika Kevin gabung ke timnas, ia akan jadi tambahan kekuatan yang mumpuni, sehingga teman-teman dengan adanya Kevin akan membantu sekali. Dia juga bisa bermain di banyak posisi dengan posisi yang sekarang dia tekuni. Itulah Kevin Dick ya. Di sisi lain ya, ngomongi soal klubnya Copenhagen, dengan kemenangan tim Copenhagen kini sukses memuncaki klasemen. Wah, mantap ya, di puncak klasemen Liga Denmark. Artinya membuka peluang Kevin Dick untuk bisa bermain di Liga Champion musim depan ya. Setelah di musim ini mereka hanya main di Conference League ya. Nah, soal Kevin Dick ya,
berpindah ke sebuah kabar yang menarik lagi baru ini muncul saat akhirnya penyerang muda ya, yang potensial Emiliano Jonathan mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendapatkan panggilan dari PSSI untuk membela Indonesia. Hal itu sendiri diutarakan dalam interview usai laga Vitesse kontras Don Bosque ya, di mana di laga itu Vitesse kalah 4-2. Tapi gilanya Emiliano Jonathan tampil luar biasa secara individu dengan kembali mampu mencetak 2 gol tambahan yang membuat dirinya menjadi salah satu penyerang paling produktif di era divisi ya, atau di divisi 2 Liga Belanda dengan total ya, 10 gol yang telah ia mainkan ya. Jadi memang shooting buat gol untuk dirinya luar biasa dari depan kotak penalti ya. Di Emiliano Jonathan itu walaupun sudutnya sempit, dia bisa membobol dengan fantastis. Jadi Jonathan itu memang pemain yang sangat impresif ya. Dan Jonathan kembali lagi soal konfirmasi kepada media ESPN Belanda dalam postingannya di akun Instagramnya di ESPN Nederland itu menjelaskan bahwa dirinya ya, artinya PSSI telah menghubungi Jonathan lewat telepon. Nah ini artinya apa? Sudah sangat dekat sekali bahwa Kopindik akan membela Indonesia ya. Jadi Kevin jelas sudah, karena sudah salaman dengan Pak Erick Thohir. Nah, sedangkan Jonathan itu sebentar lagi akan salaman dengan Pak Erick Thohir. Artinya kalau sudah salaman dengan Pak Erick Thohir itu tinggal proses ya, proses administrasi ya. Setelah salaman kan ditinggal kembali ke klubnya, tapi di sini yang mengurusi adalah PSSI, baik itu di Menpora, di DPR, Paripurna. Kalau sudah clear semua, ditandangani presiden dan tinggal sumpahnya. Kalau sumpah itu bisa di negara Belanda, di KBRI, tapi juga bisa di Indonesia. Yang penting sah secara hukum yang berlaku di FIFA ya. Saya pikir itu informasi yang sangat menggembirakan. Terima kasih. Merdeka.